Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Renungan hari Selasa 10 Mei 2022. Hidup terasa mudah jika melihatnya sebagai perjalanan untuk dinikmati, bukan tuntutan untuk dijalani. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami kenal dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan yang disiapkan akan terus menjadi milik kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, dalam nama Tuhan, Armenia 7 Desember 1988, gempa berkekuatan 6,9 skala Richter bergoncang selama 4 menit. Gempa itu menghancurkan banyak bangunan, termasuk sebuah gedung sekolah. Seorang bapak mencari anak yang diyakininya terjebak dalam reruntuhan. Ia mulai mengangkat batu-batu yang berserakan sambil menangis dan berdoa dengan tidak kenal lelah, dan terus menggali dan menggali. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari bawah papan yang roboh minta tolong. Ia bersama orang banyak kembali mengangkat sebagian dari papan itu dan memanggil nama anaknya. Bersama anaknya ada 14 anak yang berhasil diselamatkan. Anaknya berkata kepada teman-temannya, "Lihat, aku sudah bilang, papaku pasti datang menolong." Seorang bapak yang terbatas saja bisa diandalkan oleh anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dengan kuasa yang tanpa batas dan dengan pribadi yang dapat dipercaya, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk khawatir. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Rasul Paulus terus mengajarkan meskipun menderita, ia tetap setia kepada Tuhan sebab kenikmatan yang diperoleh para pengikut Kristus. Siapa yang setia, dia menikmati berkat anugerah dan keselamatan kekal. Saudara, dalam nama Yesus, hari-hari ini harus kita hadapi tidaklah selalu mudah. Untuk menghadapi masalah dan setiap tantangan demi tantangan, kita harus berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Kita hanya perlu keteguhan iman dalam mempercayai dan bertahan menaati penggenapan janjinya. Dan kita akan bersaksi, lihat, Tuhan pasti menolong. Ingatlah bahwa sebelum kita menjadi pribadi yang kuat dan berdiri teguh, kita harus berakar kuat lebih dahulu di dalam Injil. Karena dari sanalah sumber hikmat, pengertian, dan kekuatan yang kita terima. Perjalanan hidup ibarat menghadapi suatu pertandingan. Ada kalanya kita harus menghadapi tantangan yang menghadang bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, seolah-olah melebihi batas kemampuan kita. Karena itu arahkan pandangan kita melampaui puncak gunung di hadapan kita kepada Tuhan yang kuasanya jauh melebihi gunung-gunung terbesar dan tertinggi sekalipun. Dia akan membawa kita untuk melampaui semua kesukaran dan menyatakan kemuliaan yang lebih tinggi. Maka sebesar atau sebanyak apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah teguh. Sebab ketika kita berdiri teguh, maka mujizat yang sudah Tuhan sediakan akan ditransferkan ke dimensi jasmani. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dan mujizatnya akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, tak pernah habis air mataku. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.